في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Cerita sedikit tentang Sukabumi, mungkin agak lead post. Kronologinya saya mendapatkan info dari Bu Irni gitu ya, bahwa DKV Nusa Putra itu akan mengadakan satu event gitu ya, yang satu dekadenya itu, dan saya diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan satu dan dua hal. Jadi tanggal 24 saya berangkat, sampai jam 1 malam itu di Jakarta, di Pasar Senen. Kemudian saya menginap sana, pagi harinya baru dijemput oleh Bu Irni. Kemudian kita menjemput satu pemateri lagi, Bu Shirley dari IDEA. Beliau adalah di DKV UNB. Menarik di sini adalah saya diminta untuk sharing ya terkait dengan metodologi gitu ya, penelitian, khususnya di desain, dunia desain gitu ya. Karena memang kita tahu ya bahwa desainer itu tidak semuanya itu suka menulis. Kebanyakan memang basicnya adalah orang kreatif gitu ya. Kalau kita boleh jujur, beberapa rekan-rekan kita itu masuk DKV karena punya skill menggambar. Padahal desain dan seni itu adalah dua jalur yang berbeda gitu. Meskipun sama-sama dinaungi kreativitas. Tanggal 25 itu kita berangkat ya, kemudian kita stay di salah satu hotel di Sukabumi. Di sana kami punya waktu untuk beristirahat, untuk kemudian untuk menyiapkan materi, dan malamnya kami disambut dengan dosen-dosen DKV Nusa Putra. Dan alhamdulillah gitu ya. Awalnya saya bingung ya, dari mana DKV Nusa Putra Sukabumi itu bisa tahu. Memang dulu pernah ketika saya menulis buku yang pertama dan kedua ya, itu saya melihat pemesannya itu dari Nusa Putra, Pak Kampung Ida itu ternyata dari Pak Agus yang pernah mengikuti simposium di Semarang waktu itu, simposium konferensi desain nasional ya, dan juga ada beberapa pemateri yang saya presentasi juga ternyata dosen DKV Nusa Putra juga gitu ya. Nah, kemudian di situ kita diskusi dan alhamdulillah dijamu dengan sangat mewah sekali gitu ya. Dan kalau tidak jauh dari situ ada satu batik shop, yang mana di situ adalah tempat untuk workshop, tempat untuk para pecinta batik itu bisa belajar bikin batik di sana, belajar tentang sejarah batik di sana. Dan ternyata di sana juga ada satu kerjasama gitu ya dengan ITB untuk mengembangkan satu aplikasi batik fraktal. Nah, jadi kami diajarin bagaimana sih prinsip penggunaannya gitu ya, menggunakan batik segala macam, dan produk-produk batiknya sudah ada di sana. Juga ada ruangan khusus untuk workshop di sana gitu. Itu seperti menjadi penghubung gitu ya antara akademisi gitu ya, industri, dan juga orang-orang yang mau belajar di situ. Itu adalah hal yang menarik gitu ya. Tapi intinya di situ semua adalah baik Pak Agus maupun Bu ini juga menyampaikan bahwa ada keinginan agar materi yang saya sampaikan itu bisa mengarah pada kaidah metodologi. Jadi di sana dalam diskusi malam itu saya juga men-encourage juga ya rekan-rekan dosen di Nusa Putra maupun juga rekan-rekan sekalian ya, bahwa di DKV itu masih banyak sekali proses-proses kreatif yang belum terbakukan. Memang proses kreatif bisa dibakukan ya. Nah ini makanya ini menjadi satu kesempatan gitu ya. Kalau kita lihat tugas akhir karya ilmiah, metode desain itu yang selalu dieksploitasi itu kalau nggak desain thinkingnya IDEA atau desain metodenya Eric Jarwoto, dua itu saja gitu ya. Padahal banyak sekali studi kasus yang tidak hanya tentang itu. Dalam artian seperti ini adalah satu celah, itu satu ruang bagi dosen-dosen DKV untuk bikin karya tulis atau bikin jurnal berkaitan dengan metodologi. Misalkan yang selama ini kita tahu kalau mau desain apa gitu ya, pakai desain thinking lagi, mau desain poster pakai desain thinking lagi, mau desain videografi pakai desain thinking lagi. Kenapa tidak kita sebagai seorang dosen itu membantu mengenerate satu metode untuk rekan-rekan mahasiswa kita? Misalkan Bapak Ibu mungkin ada yang fokus di fotografi gitu ya, kenapa nggak kita bikin satu metode desain fotografi atau metode desain videografi untuk iklan, atau metode desain merancang poster. Dan inilah yang menjadi satu concern saya sebetulnya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat beberapa tulisan saya di buku desain informasi juga, saya memberikan dua metode. Yang pertama adalah metode untuk merancang infografis, Toga DKV ya, karena Toga DKV itu adalah kaidah utama gitu ya dalam pembelajaran DKV, bagaimana mengkonvert informasi menjadi strategi komunikasi visual. Makanya saya namakan Toga DKV, karena hanya ketika mahasiswa itu bisa mengkonvert informasi menjadi strategi visual, dia layak mendapatkan toga itu gitu ya. Saya juga membuat satu metode merancang wayfinding yang kami namakan metodenya itu masker gitu. Saya itu masih zaman COVID ya. Itu adalah akronim saja. M-nya itu mencari data. Intinya itu bisa menjadi satu hal gitu ya. Rancang board game juga saya sudah bikin metode TCAP. T-nya itu menentukan topik dulu, E-nya menentukan experience-nya, A-nya itu menentukan activity-nya yang nanti akan menjadi satu gameplay-nya, rules-nya. C-nya nanti kreatif dibalut dengan satu tematik. U-nya itu unboxing karena berkaitan dengan produksi di situ. Buka pack-nya, nutup lagi, dan yang terakhir adalah P-nya itu adalah playtest dan production. Hal-hal itu yang membuat kita bisa membantu mahasiswa kita gitu ya. Mendesain karakter atau mendesain brand, saya juga sudah bikin metode 5M gitu ya. Dan ini masih sangat luas sekali bagi Bapak Ibu juga ya. Misalkan Bapak Ibu mau
bikin metode mendesain batik gitu ya, itu kan belum ada gitu ya metodenya. Metode mendesain logo, metode mendesain kemasan, nah itu kan masih banyak sekali potensi-potensi itu. Dan mungkin dengan Bapak Ibu dosen yang meng-create itu, insya Allah jurnal kita, tulisan kita itu akan sangat bermanfaat, sehingga rekan-rekan desain mahasiswa itu tidak hanya fokus pada menggunakan desain thinking lagi, tapi bisa mensitasi, dan nanti juga impactnya juga Bapak Ibu jadi punya banyak citasinya. Konteks itu yang saya share pada pertemuan malam itu, mengencourage teman-teman gitu ya untuk bikin satu metode yang saya yakin Bapak Ibu dosen itu sudah melakukan tuh berkali-kali gitu ya, tiap semester diulangi lagi, dan pasti ada tahapannya kan, nyari data dulu, terus apa yang diseleksi, bikin apanya dulu, jadinya ini evaluasinya apa. Itu kan satu runtutan yang selalu Bapak Ibu ulang-ulang ketika mengajar gitu ya. Tinggal nanti setiap tahap-tahap itu dikasih aja satu istilah, sehingga nanti punya akronim yang menarik gitu ya, apakah tikap, apakah masker, atau gade cafe gitu ya, dan segala macam itu. Nah, sementara di keesokan harinya gitu ya, jadi setelah jamuan makan malam itu ada 3 pemateri saja, saya sendiri, Bu Shirley, sama Pak Arif dari UPI, founding father-nya gitu ya, yang membuat jurusan DKV Nusantara Putra itu. Kemudian kita juga kalau dari hotel itu, ketika sampai di Nusantara Putra itu sudah vibes exhibition-nya itu sudah terasa gitu ya. Apalagi ketika kami masuk di aula gitu, sudah tampak di sana ada instalasi yang wah gitu ya, itu vibes-nya terasa. Jadi di situ saya menyampaikan ya tentang kenapa sih desainer itu harus menulis, karena Mary Davis sendiri juga menyampaikan bahwa desain itu keilmuan yang sering disalahartikan gitu ya. Banyak orang yang tidak tahu, publik tidak tahu, bahkan media-media populer. Karena apapun tulisan nanti itu, penelitian kita nanti itu akan menjadi rujukan atau citasi untuk penulis berikutnya. Dan ketika itu menjadi penulis berikutnya, penulis berikutnya tidak harus mengulangi proses yang sama ya, dari apa yang telah kita lakukan, dan dia akan membuat itu menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi, bermanfaat lainnya. Landasannya adalah penelitian kita. Atau bahkan jika penelitian kita itu gagal, setidaknya orang-orang setelah kita tidak akan mengulangi apa yang telah kita lakukan gitu ya. Kita itu akan menghemat waktu mereka untuk lebih produktif pada hal yang lainnya. Kegagalan yang kita lakukan itu akan menjadi penolong mereka untuk menghemat waktu mereka dan melakukan produktivitas di bidang yang lainnya gitu ya. Jadi desainer memang harus menulis ya, karena itu adalah cara bagi kita untuk bisa bersumbangsi pada peradaban kita. Sehingga dari sana saya juga memberikan satu narasi dulu ya, bahwa siapapun bisa menggambar sebuah ikon lalat, tapi tidak semua buat dia mendapatkan Nobel gitu ya. Saya pakai analoginya nuts di sana ya, ilustrasinya pada Rizkipul ya tentang nuts. Dan di sana juga saya ajak lagi untuk berpikir tentang metodologi gitu ya. Saya berikan satu referensi penelitian saya yang sudah ada berkaitan dengan metodologi. Sebenarnya saya ingin mengarahkan pada satu kuadran desainer gitu ya. Semua orang bisa jadi desainer, tapi desainer yang seperti apa nih? Dengan kuadran desainer itu kan hanya memotivasi rekan-rekan ya, agar tidak menjadi stuck di pada practical designer saja gitu ya. Sehingga dari situ harapan ya, dengan itu semua saya bisa memberikan satu trigger gitu, satu sayang sekali memang keterbatasan waktu, jadi memang tidak semuanya tersampaikan dengan maksimal ya, karena harus gantian dengan narasumber lain, dan saya juga harus di escort gitu ya, harus didampingi untuk bisa segera ke travel. Kalau berangkatnya tadi dari Jakarta, pulangnya via Bandung, dari Bandung situ saya baru ke Malang, hingga pada tanggal 27-nya ya, alhamdulillah sudah sampai Malang, touchdown dengan baik ya. Dan itulah saya dari Sukabumi ya, yang berkaitan dengan metodologi, memberikan saya gambaran juga bahwa tidak semua desainer itu bisa menulis gitu ya, dan memang kesulitan sekali untuk menulis. Resumenya adalah pertama, desainer khususnya akademisi ya, Bapak Ibu dosen, Anda sudah melakukan pengajaran itu berkali-kali ya, setiap tahun, setiap semester. Kan lebih baik kalau Anda bisa membakukan itu ya, tahapan-tahapannya menjadi satu metode yang mana nanti bisa menjadi satu karya ilmiah, entah jurnal minimal, dan itu menjadi acuan bagi mahasiswa Anda untuk melakukan hal itu gitu ya, perancangan itu ya. Semoga segitu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.